lihat lagi lo yang lainnya. Kita rekonstruksi lagi dojo. Oh di sini tempat Oh, dapur. Di sini sepertinya dapur. Ini tempat cuci piring, kemudian ini tempat masak. Kemungkinan seperti itu dulu ini. Piringnya masih ada. Oh ini peninggalan zaman Belanda sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi teman-teman dengan Widi Rahun. Saya tetap ditemani oleh sahabat-sahabat YouTuber saya, sahabat Hasan dan juga sahabat Al-Malik. Pada kesempatan hari ini teman-teman, saya jalan-jalan lagi ke kota Surabaya. Iya. Kebetulan tujuan saya sekarang pergi ke monumen kapal selam ini teman-teman. Monumen kapal selam ini merupakan kapal yang bersejarah pada zaman dulu. Seperti apa sih proses kapal selam ini kok bisa dimuseumkan seperti ini? Seperti apa sejarahnya? Mari kita ikuti teman-teman. Kita maju dulu ini ke tempat karcis. Assalamualaikum Mbak. Ya, karcisnya berapa di sini Pak? Satu orang 15.000. Oh 100. Mau berapa orang? Ini ada 4 Pak. Pesan 4. Berarti berapa Pak? 60.000. Oh 60.000 ini Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ayo teman-teman. Tiketnya. Langsung bukit. Nanti ini tiket masuk ke kapal selam dan ini untuk nonton video rama nanti pukul 4. Pukul 4. Ya. Terima kasih, silakan kesempatan. Mau nanya Mas sebentar. Ya, Ini fasilitasnya apa Mas tiket ini Mas? nonton video rama sama masuk kapal selam. Video rama itu apa ya Mas? Mungkin tentang sejarahnya kapal selam. Oh tentang sejarahnya kapal ini masuk ke selam. dalam itu lah. Di belakang, di gedung belakang. Oh, oke terima kasih Mas. Sama-sama. Selamat menikmati. Jadi tiket ini teman-teman, mana Pak sahabat Hasan? Ternyata tiket ini kita memiliki 2 kesempatan teman-teman. Di samping kita bisa menikmati fasilitas yang ada di dalam kapal selam ini, juga kami dikasih nonton gratis teman-teman. Sejarah kapal selam ini, kenapa kok sampai bisa dimuseumkan seperti ini. Halo, mari masuk. Ini Pak, permisi Pak, ini Pak. Ini baru pertama kali ada torpedo. Oke, terima kasih. Torpedo, halo. Ini teman, sekarang kami sudah nyampe di dalam kapal selam itu. Seperti inilah kondisi kapal selam yang dimuseumkan di Surabaya ini teman-teman. Tepatnya Surabaya mana ini Pak? Kota. Oh, Dakota ya. Mau nanya Pak, ini Pak, ini teman-teman. Ini kok dikasih nama apa? Oh, berarti ini tempat senjata ya? Kapal selam ini ternyata untuk perang gitu, Pak. Iya. Kenapa kok di museum apa sih keunikan kapal selam itu? Kapal pertama yang dimiliki oleh Indonesia pada saat
pertama buatan Indonesia. Jadi buatan Rusia ya, yang dimiliki Indonesia. Buatan Rusia yang dimiliki pertama kali oleh Indonesia. Sehingga ini menjadi momen sejarah kapal ini adalah milik Indonesia, buatan Rusia. Baik teman-teman, kita lihat di depan. Terima kasih Pak. Mari kita teman lihat ke belakang seperti apa. Di sini cara masuknya yaitu cara menundukkan kepala, yaitu dengan cara begini. Ini salah satu ruangan di kapal selam di peninggalan sejarah. Jadi ini ruangannya tuh pintunya sangat kecil sekali, sangat unik. Seperti ini loh. Ya. Tapi di dalamnya itu sangat luas. Banyak pemandangan-pemandangan yang takjub dan sangat wah gitu. Mari. Bentuknya cerobong asap untuk membakar kayu-kayu agar suasana jadi tambah hangat seperti itu. Ada sih. Di sini nih, ruang torpedo buatan. Ini berarti tempat pusatnya di moncong depan pesawat. Kapal selam. Oke teman-teman, kita lihat ruangan ini lebih detail. Mari. Mari. Kita masih belum lihat ruangan satu persatu tadi, cuma lewat terowongan. Coba kita lihat di tempat-tempat yang memiliki kamar. Mari. Oke. Mari sahabat Aca. Mari sahabat Usman. Oke. Ini buatan Rusia, katanya teman-teman, yang dimiliki oleh Indonesia. Ini panduan untuk orang-orang yang berkunjung sepertinya. Oh, keterangan tentang ruangan. Ternyata tidak berfungsi. Sepertinya ini mengalami perbaikan beberapa kali. Ini ada semacam cat-cat baru untuk daerah-daerah yang kropos sepertinya. Apa ini sahabat Aca? Tempat nahkoda apa ya? Mengoperasikan kapal ini ya. Sangat canggih ini teman-teman, buatan Rusia ini. Ini pertama kali buatan Rusia yang dimiliki oleh Indonesia teman. Sehingga ini merupakan kapal bersejarah karena kapal selam pertama kali yang dimiliki Indonesia. Berarti kalau bunyi seperti itu berarti kapalnya normal. Menandakan bahwasanya sudah tiba saat imsak. Sepertinya ini dulu adalah musola. Gimana kemungkinan besar ya. Kita lihat lagi loh yang lainnya. Kita rekonstruksi lagi tocok. Oh di sini tempat Oh, dapur. Di sini sepertinya dapur. Ini tempat cuci piring, kemudian ini tempat masak. Kemungkinan seperti itu dulu ini. Piringnya masih ada. Oh ini peninggalan zaman Belanda sepertinya. Dan ternyata tadi yang kena kepala sudah ada tulisannya, awas kepala. Pantesan tadi sempat kena. Dan ini adalah buku petunjuk mungkin, semacam keterangan. di luar. Dan Mari teman ini. Ini Giro Kompas ini. Giro. Dan kemungkinan ini teman-teman adalah sebuah kemudi. Ini gas, ini rem. Bukan ini alat pemantau ini. Oh.
Ini alat pemantau. Jarak jauh, jarak dekat musuh itu di sini pusatnya. Ternyata musuhnya ada di dalam. Iya. Kaptennya ada di sana. Oh ini ada nakodanya. What the fuck is rubbish? Ayo, Win. Dan anehnya lagi kapal selam secanggih ini dari tadi saya nggak lihat toilet atau kamar mandi. Ada itu di sana. Ada. Ada. Baknya Ada di bak ini. ada. Cantik. Cantik bukan cantik. Ini kalau Jadi ada ini apa sahabat Malik menurut alat pemantau. Ini alat pemantau semacam keker. teropong itu ya? Semacam apa ya? Seruling. Teropong. Semacam teropong. Teropong jauh, teropong dekat ini untuk memantau musuh. Memantau orang mandi. Musuh ada apa tidak dia depan. Itu buktinya ada itu. Ternyata ada di dalam musuhnya. Di dalam ada gedung tinggi-tinggi itu. Bukan semut. Dan Ada untuk emasnya 26 karat di dalam. dan untuk menghibur saudara-saudara, ternyata di sini sudah dilengkapi sebuah televisi yang sangat canggih kemungkinan pada masanya. Full HD. Ini mereknya Panasonic, tapi tidak dijual kayaknya. Full HD. Full HD. Iya. Berarti kemungkinan besar dulu ini masih bisa nonton TV meskipun di Kemungkinan, layar bawah lebar. di bawah laut itu. Ya? Iya. Pada waktu itu kemungkinan film yang sangat terkenal, film Kamandano dan Beri Brima. Apa ini sahabat Usman? Ini saya nggak ngerti. Ini kemungkinan ini lagi penyimpanan. Oh, ternyata ini mesin. Banyak kabel-kabel yang berantakan. Ini ruang kemudi mesin kemungkinan. Ini ada misiu. Apa itu? Ini tempat bom ini. Ini bom. Bukan tempat sampah ini. Bukan, ini misiu ini. Tempat Oh. misiu. Nih, giro kompas. Jadi ini untuk mengarahkan kemana arah musuh jika mau dibidik gitu. Ini alatnya ini. Wah, amazing. Iya. Ini sudah canggih nih di masa ini. rice cooker. Kalau sudah banyak bisa pindah mas. Mas, di sini ini masih ada navigasi mas. Navigasi. Oh iya ya. Ada. Jadi kalau ada orang Israel. Navigasi apa nasi goreng itu? Bukan, navigasi ini John. Tadi saya Jadi kalau ada orang Israel ke sini bisa dipantau lewat anten radar ini. saudara Ini ruang sonar ini. Tapi ini berbahaya sekali nih. Ini kalau kita pegang ini, kita bisa kesetrum ini. Ini alatnya sangat canggih, bahaya ini. Mau nanya pak, bentar pak. Bapak ini merupakan pengunjung juga di sini ya pak? Iya. Oh, dari daerah mana ini bapak? Dari Madura. Dari Madura juga pak? Oh, Madura mana? Pamekasan. Pamekasan sama berarti ini bapak. Berarti ini situng dere ini teman-teman. Situng dere. Jadi memang niatnya berkunjung ke sini ya bapak? Iya, pengen lihat. Oh pengen lihat kapal selam ini ya bapak? 410. Oh iya. Bareng sama siapa saja bapak? Oh oke bapak. Selamat menikmati bapak. Iya. Ini ternyata ketemu dengan satu kabupaten ini teman-teman dari Madura juga Pamekasan Aku bisa yang lagi berkunjung nonton kapal selam ini juga. Kita ke ruang sebelah. Ya. Oh, helm ayu. Kamu pulang keluar. Aku langsung ke depan. ini ngabah mangkat Jan. Ayo ikuti kami. Kita berada di kedalaman. Siapa sih kapten yang pernah menakoda ini sahabat Islam? Kapten Sugiono. Ada Kapten Laut J. Sudirjo, kemudian Mayor Laut Susanto, Kapten Laut Untung, Mayor Laut Suntoro dan kawan-kawan.
belakang ini mulai dari tahun berapa ini kapal selam? Dipakainya ada Dipakainya di 62 sampai 89. 62 sampai 89. 89. Saya sempat lihat tadi Pak, di sana ada foto-foto apakah yang menakodai kapal selam ini atau apa itu? Oh, yang pernah menakodai itu Pak. Kalau yang dimuseumkan dari tahun berapa? Di sini 98. 98 ya. 98. Oke teman-teman, kita sudah melihat isi di kapal selam yang dimuseumkan di Surabaya ini. Ternyata ini setelah kita tanya kepada penjaga di kapal selam museum ini, ternyata kapal selam ini merupakan buatan Rusia ya Pak. Buatan Rusia yang dimiliki oleh Indonesia pertama kali teman-teman. Makanya kapal selam ini merupakan sejarah pertama kali yang dimiliki oleh Indonesia. Oke teman-teman, karena kami sudah merasa cukup lihat-lihat di dalam isi dari kapal selam ini, kami coba pengen lihat di bawah. Oke teman-teman, mari kita ikuti. Let's go. karena sekarang jam menunjukkan jam 4 kurang 5 menit teman-teman. Jadi kesempatan buat kami bentar lagi mau nonton video tentang masalah sejarah kapal selam ini teman-teman. Tapi sebelum video ini sudah tertera di sini teman-teman.
Di sini sudah tertera arah menuju Videorama. Videorama ini artinya nanti akan diputar sejarah-sejarah gimana sejarah tentang masalah kapal selam ini. Tapi sebelum videonya diputar, saya mau sholat dulu. Mari ikuti. Oke teman-teman, kami sudah selesai sholat asar tadi. Jam sekarang sudah menunjukkan jam 4 lebih. Sekarang kami akan menuju ke mana ini? Ke film Videorama gitu ya. Mari kita tonton teman-teman. Ruangannya di sini. Ini sudah mulai kayaknya. Mari. Keberadaan kapal selam dilihat dari medan tugas dan sifat pengabdiannya yang khas di bawah permukaan air dengan sendirinya memiliki ciri yang khas baik teknologinya maupun dari kehidupan awaknya. Sebagai salah satu unsur kekuatan TNI Angkatan Laut, kapal selam diorganisasikan dalam Satuan Kapal Selam Armada Republik Indonesia Kawasan Timur yang berpangkalan di Surabaya. Moto Wira Ananta Ruhira yang berarti tabah sampai akhir menunjukkan bahwa penugasan di kapal selam senantiasa mengutamakan sifat profesionalisme, kebenaran, dan kesetiaan terhadap tugas. Diawaki oleh prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh, kapal selam merupakan salah satu unsur sistem senjata armada terpadu yang disingkat SSAT. SSAT yang merupakan tulang punggung kekuatan TNI Angkatan Laut terdiri dari unsur kapal, yaitu kapal selam dan kapal permukaan, pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Sejarah kapal selam di Indonesia lahir di tengah heroisme perang kemerdekaan dengan dibuatnya kapal selam pertama yang diilhami keinginan menerobos blokade laut Belanda, tepatnya pada tahun 1947. D. Kinagan, seorang perwira Angkatan Laut Republik Indonesia yang berpangkat kapten, berhasil merancang dan membuat sebuah kapal selam yang berbobot 5 ton. Dengan diawaki sendiri oleh D. Kinagan, kapal selam ini diuji cobakan di Kalibayung, Yogyakarta. Keberhasilan uji coba ini membawa dampak positif bagi perjuangan bangsa Indonesia, terutama dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban demi tegaknya kemerdekaan Republik Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi, kemampuan kapal selam terus dikembangkan oleh beberapa negara-negara besar, antara lain Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Jerman. Menurut kemampuan daya jelajahnya, kapal selam terbagi atas beberapa kriteria, yaitu ocean going, coastal going, dan wujud submarine. Dari Uni Soviet, salah satu produksinya yang handal dari jenis ocean going yaitu kapal selam Mishki class. Dengan semakin kompleks tuntutan tugasnya, TNI Angkatan Laut pada tahun 1959 menambah sistem kesenjataannya dengan kapal selam. Tepatnya pada tanggal 12 September 1959, pemerintah Indonesia menerima 2 buah kapal selam Mishki class dari pemerintah Uni Soviet, masing-masing diberi nama RI Cakra dan RI Nanggala.
Hingga saat ini, tanggal 12 September terlihat sebagai berakhirnya kelas kencana, yaitu Korps Pengawal Kapal Selam. Kemudian pada bulan Januari sampai Desember 1962, berturut-turut 10 buah kapal selam tiba di Surabaya, yaitu RI Nagabanda, RI Candrasa, RI Trisula, RI Nagarangsa, RI Wijayadani, RI Hendrajala, RI Brahmastra, RI Pasopati, RI Cunjamani, dan RI Alugoro. Pada operasi Trikora, pembebasan Irian Barat, kapal selam berperan penting di dalam memberikan tekanan-tekanan psikologis terhadap pihak Belanda yang mencokol Irian Barat, antara lain melalui operasi pengintaian dan penyusupan ke daerah musuh, dikenal dengan Operasi Antarja, Jaya Wijaya 1, Cakra 1, Alugoro dengan mendaratkan pasukan RPKAD di Tanah Merah Irian Barat, serta Operasi Jaya Wijaya 2. Sejalan dengan perkembangan teknologi, berangsur-angsur kapal selam Mission Class digantikan tugasnya oleh kapal selam dari Jerman jenis SS-209. Kapal selam yang masuk jajaran TNI Angkatan Laut pada dekade awal tahun 80-an ini berjumlah 2 buah, yaitu KRI Cakra dengan nomor lambung 401 dan KRI Nanggala 402. Selesailah sudah era kapal selam Mission Class yang turut berjasa bagi kejayaan bangsa Indonesia, dan untuk menghormatinya dibangunlah monumen kapal selam di kota Surabaya. Keberadaan monumen kapal selam bukan hanya sekedar pelestarian bangunan kapal selam, tetapi lebih dari itu merupakan ungkapan rasa hormat atas jasa-jasa para pahlawan laut yang gugur dan tenggelam sebagai pahlawan-pahlawan tanpa batu nisan. Aku berseru, justru di laut kita jaya. Charles Pevan Jayamani. Sangat bagus dan menginspirasi, sangat menginspirasi sekali. Mari kita keluar aja. Ini cuma lagi tidur. Selesai. Ayo Bi. Nih teman-teman, saya sudah nonton tadi, tapi meskipun tidak terlalu panjang videonya, tapi cukup memberikan pengetahuan bahwa pada kami bahwasanya kapal yang bersejarah ini memang patut untuk, menurut saya, untuk dimuseumkan. Karena kenapa? Karena kapal selam yang ditonton tadi di video Rama ini sangat bersejarah. Karena kenapa? Karena ini merupakan kapal selam pertama kali buatan Rusia yang dimiliki Indonesia. Oke teman-teman, karena saya sudah selesai lihat kapal selamnya dan saya sudah selesai lihat video ramanya, menurut kami sudah rasa cukup ya sahabat. Cukup banget, puas banget. Puas banget. Oke teman-teman, 15.000 sudah dapat pengalaman sebanyak itu. iya. Sangat memuaskan. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Surabaya, pengen nonton kapal selam, monumen kapal selam ini monumen kapal selam ini,
hanya bermodalkan karcis sebesar berapa sahabat? 15.000 satu orang. 15.000 satu orang. Kita bisa menikmati fasilitas yang ada di dalam kapal selam, dan juga kami bisa menonton sejarah terbentuknya kapal selam ini. Oke teman-teman, kami sekarang sudah selesai nonton dan kami mau pulang. Teman, saya sudah kumpul dengan sahabat Malik dan juga Hasan. Kami mohon pamit pulang. Mohon doa. Madura, kami sudah menonton bersama-sama ya sahabat Hasan. Sampai sahabat Hasan ini ketiduran tadi teman-teman. Iya. Jadi sudah cukup jelas dengan adanya video tadi yang kita tonton bersama-sama. Di video yang saya sudah rekam tadi, jadi sejarah terbentuknya kapal selam ini sudah cukup jelas menurut saya. Jadi kami, Bidi Rahul dan juga sahabat-sahabat yang lain pengen pulang. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan juga komen. Komennya yang bagus-bagus ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.